Bu Yuni, Tanya dulu. silakan Bu Yuni. Ayo kita tanya ya, sebentar ya. Kita bicara tentang Yesus dulu ya, yang katanya Isa tuh kan. Karena dalam Quran surat At-Taubah 9:31, kaum Yahudi dan Nasrani telah menjadikan pendeta-pendeta, pastor-pastor mereka dan Al-Masih bin Maryam sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Kalau Isa bin Maryam kan, padahal mereka hanya diperintahkan untuk beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Allah, Maha Suci Allah dari semua Tuhan, keyakinan syirik yang mereka buat-buat. Oke. Yang pertanyaan Yun bukan itu, karena dalam Al-Quran juga udah ada tentang Isa kan. Yang pertanyaan Yun begini loh, kenapa sih Justin sama Bang Jeki ini mempertuhankan Yesus? Oke, Yesus itu menghidupkan orang mati, mengobati orang sakit seperti itu kan. Tapi dalam perspektif Yun, itu hanya sebuah mukjizat yang Allah berikan kelebihan kepada Nabi dan Rasul. Seperti halnya juga Allah telah memberikan mukjizat-mukjizat yang lain dalam bentuk lain kepada Nabi dan Rasulnya. Berarti Yun itu bingung, maksudnya belum bisa menerima ketika Yesus hanya menghidupkan 2-3 orang untuk orang yang sudah meninggal, mengobati orang sakit. Itu tiba-tiba Justin sama Jeki itu bisa menuhankan Yesus tersebut. Lanjut Bang Juma. Iya. Jadi sesuai dengan apa yang dipertanyakan Bu Yuni, saya kuatkan aja. Yesus di dalam Yohanes 4:8 itu tadi, bahwa yang menjadi hakim kala itu adalah perkataannya. Kenapa saudara-saudara mendudukkan dia sebagai Tuhan yang datang dalam rupa manusia, sementara perkataan Yesus tidak ada satupun seperti itu. Makasih. Oke, Bang Jack atau Pak Jasin menjawab pertanyaan Bang Zuma. Ya, monitor Bang Justin. Oke, saya izin 1 menit lah. Jadi begini, sekalian saya menjawab, tadi juga ada hal tentang tabir ya. Kalau tabir di dalam Alkitab tuh, tabir tuh gambaran dosa. Jadi Allah kami terhalangi oleh tabir yang menghalangi manusia dengan Allah tabir dosa itu. Makanya ketika Yesus disalib, tabir bait Allah itu, bait suci itu terbelah menjadi 2. Jadi kalau bicara tabir menabir ini asik juga nih Bang Jack. Terus menjawab masalah Tuhan tadi ya Bu Yuni, kalian ini benar Bang Zuma, maaf ya kalian berdua, ini harus belajar lagi. Karena di dalam Islam tuh Allah itu ilah. Makanya kalimat syahadat kalian itu la ilaha illallah. Tiada ilah selain Allah. Bukan tiada Tuhan, Rabb selain Allah. Rabbul alamin, ya itu Allah. Tapi Rabbi itu juga berarti kepada istri atau suami dari tuannya Yusuf di surah Yusuf surah 12 ayat 23. Jadi kalian gagal mengatakan siapa Rabbmu kalau kepada kami mengatakan seperti itu. Kalian gagal memahami esensi dasar tentang istilah Tuhan. Tidak semua Tuhan itu Allah, ilah. Tidak semua Tuhan itu ilah. Di dalam Islam seperti itu. Jadi tidak ada yang namanya ilah berubah menjadi manusia. Tidak. Allah menyatakan pekerjaannya, dirinya maksudnya melalui kalamnya, firmannya. Firman itu bukan untuk dibaca, tapi untuk dilihat, diraba, dirasakan dalam rupa manusia, pribadi manusia, yaitu Yesus Kristus, 1 Yohanes 1 ayat 1. Kalau dialognya seperti ini, kami harus mengulang. Narasi yang harus kalian bangun benarnya, siapa ilah kalian? Kami tidak mengilahkan kemanusiaan Yesus, tetapi di dalam diri Yesus ada kalam nafsi. Kira-kira seperti itu kalau saya menggunakan bahasa yang paralelistik supaya kalian paham. Sama halnya Quran kan mengandung kalam nafsi, tapi kalam nafsinya adalah ciptaan. Sesuai dengan Ahlussunnah wal Jamaah Imam Abu Hasan al-Asy'ari, firman menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Firman menjadi bacaan, yaitu Al-Quran. Silakan Bang Jack. Oke, Bang Jack, lanjut Bang Jack, masih ada waktu. Bang Iya, Jack. silakan Bang. Ya, silakan Bang Jack. Habiskan Bang Justin. Oke ya, saya tidak ingat satu persatu karena buat saya kurang tertarik, maaf dengan pertanyaannya, karena masih mundur-mundur terus seperti yang tadi. Jadi seharusnya Bang Zuma dengan Mbak Yuni ini maju. Misalnya ketuhanan Yesus ruang lingkupnya seperti apa? Oke ya, saya coba masuk ke substansi tentang ketuhanan. Kita bicara tentang penyembahan. Penyembahan kami kepada Yesus adalah ketaatan kami kepada karya kemesiasan Yesus. Dia adalah perantara antara Allah dengan manusia. 1 Timotius 2 ayat 5.
Dia adalah pintu masuk manusia kepada Allah. Roma 5 ayat 1 dan 2. Dan Yesus juga berkuasa untuk menghakimi segala yang ada di dunia ini. Nah, jadi kepenguasaan Yesus Kristus diarahkan kepada kami mentaati Yesus, semuanya kembali bagi kemuliaan Allah Bapa. Filipi 2:11, kalau di tempat kalian ada tauhid uluhiyah. Maaf, saya bukan membandingkan, memparalelkan supaya kalian nyambung. Nah, penyembahan kami kepada Yesus, ketaatan kami pada Yesus didasarkan bukan pada kemanusiaan Yesus. Tok, tidak. Lalu kenapa di surah 4 ayat 80 kemanusiaan Muhammad harus ditaati? Silakan nanti kalian jawab. Maaf kalau saya bertanya sekarang. Jadi kira-kira itu yang dapat saya sampaikan, bahwa kepenguasaan Yesus diserah kuasakan dari Allah Bapa. Bukan Allah Bapa menyerahkan seluruh hakikatnya, datnya kepada Yesus. Tidak. Allah Bapa tetap ada selama-lamanya. Yesus Kristus yang adalah manusia dan dia adalah firman Allah tetap ada selama-lamanya. Itulah yang tadi Bang Jeki maksudkan. Allah menyatakan dirinya bukan katanya. Bukan. Jelas kami melihat Yesus, maka kami melihat kemuliaan Allah Bapa. Filipi 2 ayat 11. Kurang apa lagi? Saya pikir sudah tidak ada dusta di antara kita. Kalau kurang jelas, tolong pertanyaannya dikembangkan. Demikian moderator, silakan. Terima kasih, masih ada 2 menit, Bang. Ya, tadi mungkin yang perlu dipahami. Ya, sedikit ya, masih 2 menit. Yang perlu dipahami ketika teman-teman itu mengatakan Yesus menerima firman dan yang firmannya itulah yang akan menjadi hakim. Itu problemnya pada problem tekstual atau problem bahasa asli. Teman-teman tidak mengerti apa lego dan apa logos, ya. Nah, kalau kita berbicara logos, itu esensi, ya, bukan perkataan. Nah, itu sebenarnya problem yang lain ya, bukan ketuhanan. Tetapi kami meyakini sebagai iman Kristen, firman Allah dan Allah itu satu, bukan terpisah. Kenapa kami menyembah Yesus? Karena Yesuslah firman Allah dan dia satu dengan Bapa. Maka problem tadi yang Bang Jasin sampaikan bahwa kalian menaati 2 orang, ya ini Muhammad dan Allah. Masalahnya Allah bukan Allah, masalahnya Muhammad bukan Allah bagi kalian. Tetapi ketaatan dan ketundukan kalian juga sepenuhnya kepada Muhammad. Justru kalau tidak menaati Muhammad, kalian kafir. Tidak mengikuti Muhammad, kalian kafir. Nah, seperti itu.